This or That edisi Riedel versus Asti. Marcus Morrison atau Hernando? Hernando. Hamka Hamzah atau Rizky Ridho? Rizky Ridho. Ridwan atau Asnawi? Asnawi. Enggak Epa. Nasuha atau Patinama? Patinama. Firman Utina atau Tom Hay? Oh, Tom Hay dong. Okto Maniani atau Yakob Sayuri? Yakob Sayuri. Waduh. Ahmad Bustomi atau Diva Tena? Ahmad Bustomi. Bambang Pamungkas atau Ratnar? Wah, Bambang Pamungkas, legend. Boas atau Marcelino? Enggak. Boas Salosa. Irfan Bahdim atau Sananta? Sananta. Terakhir, Gonzales atau Rafael Strand? Christian Gonzalez. Oke. Itu hak ya, cuma ada beberapa pilihan yang nggak apple to apple terhadap posisinya seperti M. Ridwan ataupun Asnawi. M. Ridwan itu kan lebih kepada emang gelandang sayap ya, pemain sayap. Asnawi kan lebih kepada bek kanan juga, kadang-kadang juga dia pemain sayap tapi kan lebih kepada bek kanan. Terus ada juga Ragnar sama Bambang Pamungkas kan itu beda tipe juga. Ragnar itu kan lebih ke pemain sayap juga gitu ya. Bahkan dia ngomong pemain nomor 10 rupanya, tapi kan Bambang itu kan memang target man dalam sepak bola ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, sangat menarik sih ini. Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, dan Marcelino. Walaupun dia kemarin kita ambil dari Belgia, tapi Marcelino itu sudah bermain yang menonjol ketika dia main dengan Persebaya. Betul. Jadi menurut saya nggak ada bedanya. Dia memang punya kualitas semenjak dia ada di Persebaya dengan Coach Aji. Iya. Nah, artinya kenapa? Artinya sebetulnya kompetisi kita juga mampu kok menciptakan pemain-pemain seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita bantu dengan menambah supaya lebih berkualitas. Nah, kalau selama ini dikeluhkan oleh banyak orang tentang banyak perangkat pertandingan yang kurang fair. Nah, sekarang hadir VAR. Iya. Oke, mungkin klub-klub harus segera menaikkan kualitas klubnya dengan membuat level pemain di EPA itu dengan lebih baik, dengan memfasilitasi mereka dengan lebih baik. Walaupun belum semua klub, tapi saya senang melihat Bali sudah membuat camp training, Borneo sudah membuat camp training, Madura sudah membuat camp training, Persija sudah. Nah, ini tinggal kalian bayangkan kalau semua klub Indonesia punya camp training, kemudian mereka rutin melakukan aktivitas di akademinya masing-masing dengan pelatih yang punya kualitas juga. Rahmat Darmawan itu kan salah satu pelatih yang pernah melintang di sepak bola kita ya, bahkan dia juga sempat melatih timnas kita ya di SEA Games 2011 atau berapa lupa, sama pernah melatih timnas senior juga bersama Jackson Thiago ketika melawan Belanda juga teman-teman semua. Tapi dia menganggap bahwa pemain-pemain lokal kita juga mampu untuk bersaing dengan catatan yang mesti ada usaha dan kerja keras. Contohnya ada Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, itu kan pemain-pemain yang di liga kita mampu untuk sama levelnya dengan pemain-pemain diaspora. Dan saat ini diramaikan banyak pemain-pemain lokal kita di liga yang mengeluh tidak setuju dengan dengan kebijakan PT LIB yang 8 pemain asing itu kan sangat memalukan sekali. Tidak begitu sih harus cara berpikirnya, ya harusnya bersaing juga. Nah, gitu teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang lancar. Kita diskusi kembali mengenai isu-isu sepak bola di Indonesia, baik itu timnas ataupun Liga Indonesia. Dan video yang berikutnya kita ke video yang dulu naturalisasi diusulkan oleh klub, disetujui PSSI, terus pemerintah memberikan dukungan. Ternyata apa? Banyak pemain naturalisasi itu tidak mencapai, ya kan, rating untuk tim nasional kita. Betul nggak tuh? Dan juga tadi saya tidak membedakan juga
tidak ada darah Indonesianya. Nah itu yang kita perbaikin, yang sempat kontroversi. Saya maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia ataupun yang kita butuhkan untuk kita naturalisasi untuk kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, jadi pertama kali naturalisasi itu kan zamannya Gonzales tahun 2010. Gonzales terus Irfan Bahdim itu bukan naturalisasi, dia punya 2 paspor. Jadi mereka itu pemain asing yang berpindah betul-betul jadi warga negara Indonesia, dan itu banyak pemain Osasa, Esteban Vizcarra, terus Beto Goncalves, Victor Iconepo, dan banyak lainnya. Dan saya rasa mereka pemain-pemain yang belum bisa ya, levelnya emang begitu. Mungkin kecuali Gonzales, itu emang sangat luar biasa. Zamannya sekarang, zamannya Iwan Bule sama Erick Thohir, naturalisasinya itu dari keturunan darah, punya darah keturunan, dan hampir semua kecuali Martin Paes ya, dia tidak ada keturunan darah dari ayah nenek, cuma neneknya emang dia lahir di Indonesia. Makanya dia agak sulit juga sampai saat ini. Martin Paes belum sah juga ya secara di FIFA-nya. The first word Indonesia language. You know, That's a good one. I remember because I'm taking in Bahasa Indonesia lessons in the embassy in Brussels, where I live. And the first word I remember my grandmother always tell me is like tol. Sandi tolo, always. But I go to the lesson and I remember tolong is help, you know. So I think, but my grandmother don't say tolong, she says tolol. So I asked, what is tolol? And she say, it's stupid. Tolol, stupid. Iya, Mas So Sandi now I diajarin remember my grandmother neneknya. always call me stupid. So, Sandi tolol. Sandi tolol. Aduh, tolol. So that's the first words that I remember still. And Ya gimana lagi ya, kalau nggak tahu ya. Tapi sejauh ini kayaknya Sandi emang lagi belajar bahasa Indonesia ya, dan itu sangat penting sih teman-teman. Mas Sintayong nggak suka mancing di depannya. Gini, lu kalau enaknya mancing dia, kalau pakai 2 kata doang, gitu aja. mancingnya 2 kata doang dimarah nih. Iya, enggak. Karena pancingan itu bahaya. Waduh. Jadi gua harus jelaskan biar nggak ada misunderstanding. Tapi potong aja ya. Jadi kalau lu memang kualitas pemain lu seperti ini, dan lu tidak bisa dapat striker yang bagus, you have to work with them. Sesimpel itu. Oke, udah beri kesempatan, Sananta diberi kesempatan, kemarin Dimas coba, nggak bisa, emang nggak ada. Itu gimana dong? Ya bermain, pemain lain yang harus cetak gol, bukan kayak kemarin Tom Hai cetak gol, Rizky Ridho cetak gol, kan bukan penyerang, bisa cetak gol juga kok. Jadi apa strateginya dirubah? Enggak, Pemainnya dirubah? enggak, apa? Pemain tengah dan pemain belakang yang bukan pemain depan Bisa mencetak gol. bisa mencetak gol. Oh. Tapi tetap jadi catatan Sintayong kan. Absolutely. Dia bilang juga udah bingung. Ya, mau gimana lagi? Kalau lu jadi Sintayong, apa yang lu lakukan? Gue sih minum kopi bareng dia ya. Ya masih sejauh ini Sintayong belum menemukan tipe pemain striker goal getter ya. Mungkin kalau Bambang Pamungkas, Gonzales ataupun Beto Goncalves masih muda di usia 30-an mungkin masih bisa dipanggil. Tapi sejauh ini emang belum ada sih. Hoki Caraka, Sananta sudah dicoba, Dimas Derajat sudah dicoba, belum sesuai dengan ekspektasi pemain betul-betul goal getter. Rafael Strike tipenya dia membuka ruang, Ragnar Latmangun juga sama, dan ini menjadi catatan Sintayong juga sih, gimana caranya untuk bisa dapat pemain benar-benar nomor 10. Kita diskusikan menurut teman-teman apakah setuju dengan apa yang sudah kita lihat di beberapa video tadi. Wassalamualaikum.